Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, nama saya Novianti Catur Putri sebagai moderator. Selanjutnya, Nova Amalia sebagai pemateri, Nunung Fahrida sebagai pemateri, dan Nurholis sebagai pemateri. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Nurholis. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kasus pertama, kasusnya yaitu pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 6, saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yaitu mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan, beberapa saat kemudian Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Nah, hasil dari analisis kasus di atas yaitu pada kasus 1 tersebut, guru dalam pengajar menggunakan teknik scaffolding yang berupa bimbingan kepada siswa pada tahap pembelajaran, sehingga dapat membantu proses pembelajaran peserta didik. Setelah guru memberikan bimbingan peserta didik, guru mengurangi bimbingan dan memberikan kesempatan peserta didik untuk mengerjakan soal secara mandiri. Pada kasus 1 di atas, peserta didik telah mampu mengerjakan soal secara mandiri tanpa melihat urutan cara pengerjaannya. Ini karena peserta didik telah memahami konsep pembelajaran soal yang telah diberikan oleh guru. Dengan langkah pembimbingan guru dan pemanfaatan pemahaman konsep dasar mencari nilai rata-rata atau MEAN, pendapat dari Vygotsky mengaitkan scaffolding dan tahapan maksimal siswa dalam mengkonstruk materi pembelajaran yang lebih dikenai dengan zona perkembangan terdekat, menurut Retno dari Wahyuning dan kawan-kawan tahun 2020. Nah, pada kasus di atas, metode pembelajaran yang diterapkan oleh salah satunya adalah menggunakan tipe STAD atau Student Team Assessment Division, yaitu pembelajaran kooperatif learning tipe STAD ini dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran karena peserta didik dapat berinteraksi dengan teman sebaya. Adanya diskusi kelompok dan bimbingan dari guru melalui metode ini membantu dalam meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama peserta didik. Serta dengan metode cooperative learning tipe STAD ini, peserta dapat belajar melalui permasalahan atau tantangan yang diberikan oleh guru, sehingga dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam melakukan pemecahan masalah dan kreativitas peserta didik. Dengan demikian, menggunakan metode STAD yang dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpikir kritis, menjawab pertanyaan, berbagi pendapat, maupun meningkatkan aktivitas belajar siswa dan meningkatkan aktivitas guru dalam mengajar. Hal tersebut sesuai dengan teori konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat tersebut, membangun dapat diharapkan keaktifan dari para siswa akan meningkatkan kecerdasannya. Berikut, demikian Ibu. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ibu Nunung Farida. Persilahkan. Terima kasih Mbak Novi atas waktunya. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kasus yang kedua.
Pada kasus yang kedua, Ibu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Ibu Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Hasil analisis dari kelompok kami adalah, menurut Pijet, pada usia anak kelas 1 SD, yaitu 7 tahun, mereka masih berada pada tahap pra-operasional, di mana pada tahapan tersebut, anak belum sepenuhnya mampu menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Pada kasus ini, Bu Rina perlu menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Ibu Rina dapat mempraktikkan keterampilan berhitung dengan cara mengaitkan pada kehidupan sehari-hari. Menurut kelompok kami, cara yang bisa dilakukan Bu Rina adalah dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar peserta didik, di buku, pensil, penghapus yang digunakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Bu Rina dapat menggunakan benda-benda tersebut sebagai media untuk berhitung. Dengan mengaitkan pembelajaran berhitung dengan kehidupan sehari-hari, tentu akan menjadi salah satu cara belajar yang mudah dan menyenangkan, sehingga peserta didik dapat menerima materi dengan baik. Hasil analisis yang kedua, kami menyarankan agar pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari menggunakan benda-benda konkret, di mana nantinya peserta didik akan menerima pembelajaran dengan baik dan menyenangkan, sehingga akan tercapai tujuan pembelajaran. Selain itu, kegiatan pembelajaran yang kami sarankan di atas sangat erat kaitannya dengan pendapat Piaget, menyarankan dalam pengenalan matematika sebaiknya dilakukan melalui penggunaan benda-benda konkret dan menggunakan pembiasaan penggunaan matematika agar anak dapat memahami matematika seperti menghitung, bilangan, dan operasi bilangan. Sekian dari saya, dapat dilanjutkan oleh pemateri setelah saya. Terima kasih. Baik, untuk pemateri selanjutnya dipersilakan untuk Ibu Nova. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan kasus yang ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Adapun hasil analisis dari kelompok kami, yaitu pertimbangan dan keputusan Made dalam penyelenggaraan pembelajaran sudah tepat. Made menggunakan prinsip relevansi dengan lingkungan belajar siswa. Prinsip relevansi ini merupakan prinsip yang mengaitkan materi pembelajaran dengan lingkungan siswa. Dalam memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali, dapat mengajarkan materi dengan menghubungkan kemampuan siswa dalam mengenali kearifan lokal budaya di lingkungan sekitarnya. Karena nilai-nilai kearifan lokal akan membantu siswa dalam memahami setiap konsep dalam materi sehingga bekal pengetahuan yang diperoleh siswa tidak hanya sampai pada sebatas pengetahuan saja, tetapi juga dapat diimplementasikan siswa dalam wujud praktek di luar sekolah.
Dan analisis yang kedua yaitu prinsip yang diterapkan MADE merupakan prinsip relevansi dengan lingkungan sekitar siswa. Prinsip relevansi sejalan dengan teori belajar yang dikenalkan oleh Vygotsky, yaitu teori belajar konstruktivisme. Dalam pembelajaran teori ini menekankan adanya interaksi individu dengan lingkungan sosial budaya. Pengaitan materi pembelajaran dengan lingkungan budaya peserta didik dapat membantu peserta didik mengenal materi lebih mendalam dan juga mengenal budayanya sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya, kelompok kami akan membuka sesi diskusi. Untuk peserta bisa bertanya terkait dengan materi yang telah disampaikan atau memberikan pendapat terhadap kasusnya. Dipersilakan. Saya izin bertanya mengenai kasus yang kedua kepada tim yang sedang presentasi. Yang ingin saya tanyakan adalah bisa tolong jelaskan tahap-tahap yang dikatakan oleh Piase tentang tahap dalam anak sekolah dasar. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Langsung saya tanggapi saja ya, Bu. Bu Novi. Iya, iya Pak, persilahkan. Oh ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Resi yang terkait dengan tahap peserta didik yang menurut Jean Piaget ya. Jean Piaget itu adalah seorang psikolog perkembangan yang terkenal dengan teorinya mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif anak. Teori itu menggambarkan bagaimana anak mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia sekitar mereka melalui serangkaian tahap perkembangan. Nah, menurut Piaget itu ada 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu tahap sensori motor. Sensori motor itu usianya 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional. Usianya 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret antara usia sekitar 7 sampai 11 tahun. Yang terakhir yaitu tahap operasional formal. Usianya antara 11 tahun sampai ke atas. Perlu diingat bahwa tidak semua individu itu melewati tahap-tahap itu ya Bu ya pada usia yang sama. Dan beberapa individu mungkin tidak mengalami tahap-tahap ini secara linear. Ada variasi individu dalam perkembangan kognitif dan konteks sosial, serta pengalaman memainkan peran penting dalam proses ini. Meskipun Piaget lebih fokus pada perkembangan anak, namun konsep umumnya juga telah diterapkan dalam memahami perkembangan kognitif pada masa dewasa. Teorinya itu membawa kontribusi besar dalam memahami bagaimana manusia bisa belajar dan berkembang kognitif.
Demikian jawaban dari kami, Bu Resi. Ini dapat diterima. Terima kasih atas jawabannya, sangat membantu untuk saya. Ya, sama-sama, Bu. Waktu saya kembalikan kepada Bu Novianti lagi selaku Baik, moderator untuk ya. selanjutnya, adakah ingin yang bertanya kembali? Assalamualaikum, izin bertanya kepada kelompok panjenengan nggih. Terkait pertanyaan saya, pasti di setiap Baik, pembelajaran apakah tentunya ada ada pertanyaan kembali dari peserta? pertanyaan Bu Novi. Saya izin bertanya. Ada Bu, itu Bu. Bu Revirma ya? Iya, Iya. yang ingin saya tanyakan adalah aspek apa saja yang diperlukan atau diperhatikan dalam menerapkan prinsip pembelajaran yang relevan. Terima kasih. Monggo teman-teman. Mungkin ada yang bisa menjawab. Atau langsung saya jawab. Halo teman-teman. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Rere. Apakah bisa mendengar suara saya? Kurang keras Bu Nunung. Saya akan mencoba menjawab Nah, pertanyaan dari Mbak Rere. Apa saja Ya, aspek-aspek dalam proses pembelajaran? Aspek dalam pembelajaran itu ada 3, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Seperti itu Mbak Rere. Apakah ya, ada terima yang kasih mau? jawabannya, Bu Nunung. Terima kasih. Oh, ya, sama-sama Mbak Rere. Baik, ada lagi yang ingin bertanya atau sudah cukup? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, kami dari kelompok 1 izin menutup pembahasan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti diskusi hari ini. Semoga bermanfaat dan sukses untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya. Sebentar ya. Selanjutnya, Saya akhiri ya. Nanti Iya, Pak. eh, Gantian. Ya, nah, recordingnya nanti Recordnya hmm, dimatiin dulu aja, Pak. Nova jangan ketawa-ketawa, Nova.